Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di sebuah konten penting dan kali ini adalah Sari Berita Penting hari Senin tanggal 30 Mei 2022. Gimana weekend kalian? Seru nggak? Kan ini ada libur ya di hari kemarin, yaitu di hari Kamis. Jumatnya kejepit, pada ngambil cuti atau enggak? Kalau gue sih kebetulan enggak ya, jadi kesibukan masih tetap. Jadi ya ada satu hari di tengah 2 hari libur tuh rasanya memang agak kurang nyaman. Dan kalau nggak salah minggu ini kita bakal ada libur lagi, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Oke, nggak usah panjang-panjang lagi. Sebelum kita mulai update-update terbaru dari seputar pop culture, gue mau ngajak kalian untuk semua nge-subscribe konten penting. Oke, udah di-subscribe, terus di-like video ini ya tentunya ya, dan video-video lainnya. Terus habis itu juga di-share teman-teman yang kalian mungkin tahu, oh mereka suka pop culture, mereka suka mainan, mereka suka film, mereka suka action figure. Di-share teman-teman itu. Dan jangan lupa kalau ada kritik, saran atau apapun, tinggal di komen aja. Atau misalkan info yang gue kasih itu nggak bener misalkan, ya jangan malu-malu untuk segera koreksi gue. Kayak kemarin ada yang koreksi gue waktu gue bikin konten tentang gaban gitu. Gue malah seneng ya kalau misalkan gue dikoreksi kayak gitu. Itu artinya teman-teman care sama konten yang gue bikin gitu. Oke, lanjut aja nih ke berita-berita terbaru di tanggal 30 Mei 2022 ini. Yang pertama, minggu lalu rilis ya Top Gun Maverick. Dan gue jujur aja sih, gue belum nonton. Walaupun begitu, beberapa teman yang udah nonton bilang film ini bagus banget. Satu, bikin nostalgia. Yang kedua, memang Tom Cruise tuh kalau bikin film tuh nggak pernah setengah-setengah ya. Baik franchise-nya Mission Impossible atau apapun yang ada dianya tuh dia selalu totalitas gitu. Walaupun nggak semua filmnya sukses, nggak semua filmnya ya top gitu, tapi dia kalau dia main gitu totalitas banget gitu. Dan Tom Cruise ini awet muda banget ya. Gue nggak ngerti botox apa yang dia pakai, tapi dia terlihat bertahun-tahun lebih muda daripada umur aslinya. Jadi buat yang belum nonton, pastiin kalian nonton. Terus kalau udah nonton, karena gue belum nonton ya, jadi gue harap teman-teman yang belum nonton silakan komen kesan dan pesannya apa habis nonton film ini. Kalau mau di spoilerin juga nggak apa-apa, karena gue penasaran banget. Oke, lanjut. Minggu ini juga ada 2 serial yang rilis. Yang pertama adalah Stranger Things, dan ini gue mau bikin konten tentang Stranger Things. Jadi gue mau jujur aja, gue belum pernah nonton Stranger Things 1 episode pun. Jadi gue mau challenge gue sendiri nih untuk nonton Stranger Things dari episode 1, season 1 sampai episode 4. Nah, gue lihat nih banyak banget ya aktivasi dari serial ini. Kayak di stasiun MRT dibikin jadi kayak gimana. Terus di M-Block juga ada instalasi. Dan ada beberapa instalasi lainnya di kota Jakarta yang memang mempromosikan serial ini gitu. Gue rasa itu keren banget ya, walaupun gue belum sempet langsung kesana. Gue cuma baru lihat di foto doang. Tapi itu cukup membuat gue untuk pengen nonton Stranger Things. Itu sih yang pasti. Gue harap sih teman-teman, kalau buat yang ini gue nggak pengen di spoilerin ya, walaupun udah banyak orang bercakap-cakap atau berdialog soal ini semua di hadapan gue, cuman gue berusaha untuk nggak dengerin. Jadi gue nggak spoiler cerita tentang apa, nama tokohnya siapa atau gimana-gimananya. Gue pengen nonton ini. Gue bener-bener pengen nonton Stranger Things dari episode 1 sampai episode terakhir. Gue mau men-challenge diri gue. Oke. Next, yang ini beneran gue tonton ya, Obi-Wan. Yang pertama, fresh feel-nya. Gue ngerasa ini feelingnya bikin nostalgic satu, tapi fresh gitu. Nostalgicnya adalah kita dibikin flashback dulu ke adegan-adegan di prequel 1, 2, 3 ya. Kita dibikin hook up dulu, kita dibikin miris dulu sama Order 66. Terus abis itu kita dikasih lihat masa depannya setelah itu gitu. Masa transisi dari Order 66 sampai ke episode 4 gitu. Nah, ini penasaran banget dan ada beberapa yang bikin gue salah sangka. Ternyata ceritanya itu memang Obi-Wan fokus utamanya, tapi ternyata ada satu tokoh lain yang bikin gue wow, ternyata
salah satu pemeran utamanya yaitu Princess Leia kecil. Nah, itu menarik sih. Ini seperti biasa gue nggak akan segan-segan untuk ngomongin spoiler. Terus kayak ada si Inquisitor, si Reva yang gue pikir pertamanya ini sok keren ya, apakah dia tokoh karakter yang woke atau enggak gitu. Ternyata enggak. Ternyata dia sok keren karena dia adalah curutnya Darth Vader gitu. Jadi gue kayak, oh oke, tokoh ini nggak se-woke yang gue pikirin gitu. Jadi ya oke, nggak masalah. Walaupun Grand Inquisitor yang orang pada ekspektasi dia bakal keren, ternyata enggak gitu. Ternyata dia mati begitu saja gitu. Tapi nggak masalah karena kalau di sini kita mau lihat, yang gue pengen lihat selanjutnya adalah gimana si Obi-Wan ini nyelamatin Leia. Secara ya gue pengen tahu ya perjalanannya dia. Sama gue pengen tahu gimana si Reva ini mencoba untuk leaking S ke si Darth Vader. Itu gue bener-bener pengen tahu. Oke, berhubung Star Wars ini kemarin lagi ulang tahun penayangan ke-45 ya kalau nggak salah ya, si film Star Wars yang pertama itu, A New Hope. Ada conference di Anaheim namanya Star Wars Celebration 2022, dan di situ banyak yang di-reveal. Selain serialnya, juga ada toys-toysnya. Nah, kita mau share yang mainannya aja, karena untuk si serial-serial ataupun movie-movie barunya itu nanti akan di-share bertahap ya. Kalau misalkan udah ada teaser, udah ada news baru gitu yang ada di internet, kita bakal kita bakal update ya. Yang pasti ini ada beberapa hal yang menarik kalau gue lihat ya. Tentu yang pertama itu adalah pedangnya si Inquisitor ya. Jadi Haslab punya ini. Buat teman-teman yang mungkin abis ini bakal kepengen pada cosplay jadi geng Inquisitor, gue yakin sih pasti banyak yang pengen karena outfitnya keren, walaupun mereka nggak sekeren outfitnya, tapi outfitnya keren banget. Dan Haslab mau ngeluarin si lightsabernya mereka yang menurut gue desainnya gokil sih. Cakep, memang cakep. Oke, itu dari pedangnya, ada monopolinya juga. Terus ada beberapa action figure. Yang mungkin menarik menurut gue adalah ini konsep Obi-Wan versus Darth Vader. Jadi konsep originalnya bentuknya Obi-Wan-nya begini ya, Darth Vader-nya juga mukanya agak ini kemerungsung ya kayaknya. Terus pedangnya dua-duanya sama-sama putih kalau dulu itu konsepnya. Terus ada beberapa yang dari game ya, kayak si ini Scout Trooper-nya, ini dari Vintage Collection ya. Terus nah ini juga nih Lola itu adalah droidnya si Leia kecil, dan ini jadi show stealer juga karena dia lucu lah. Buat anak kecil pasti pengen banget sih punya mainan kayak gini, dan memang bener dibikin mainannya yang ada animatroniknya juga. Jadi anak-anak kita ataupun kita tertarik banget buat punya si droid ini. Oke, kita lanjut lagi. Habis Lola, ini banyak banget soalnya ya. Terus juga ada figur-figur terbaru, Ayla Secura Black Series. Terus Darth Maul yang di Clone Wars yang kakinya udah kaki droid ya. Nah, ini yang juga ditunggu-tunggu, yaitu para Inquisitor. Ini Fifth Brother yang dimainin sama Sung Kang. Figurnya sih keren abis ya. Dan pose-posenya tumben. Ini Scout Trooper yang tadi ya, Riot Scout Trooper. Ini juga masuk Black Series. Ini sadis juga sih menurut gua desainnya, buat orang-orang yang suka banget untuk army building. Kayaknya ini bakal gokil. Nah, ini Grand Inquisitor-nya nih, yang cepet mati. Walaupun tampangnya ngeri banget, tapi ternyata di serialnya tuh cuman ngeri-ngerian aja.
Harus gue akuin posenya pun ketika di promotional image-nya ini keren abis ya. Kudos ya buat Hasbro yang akhirnya punya orang yang bisa ngeposein mainan keren kayak gini. Kalau dulu soalnya suka katro banget sih. Ini Fourth Sister, sorry. Fifth Sister mah Reva ya. Ini nggak tahu namanya siapa, tapi ini keren juga. Ini kayaknya satu rasa sama Ayla Secura ya. Nah, ada juga ini Artillery Stormtrooper helmet dari Black Series. Nah, ini ada juga divisi Dark Trooper. Dia ada case-nya, sehingga kalau mau diposein di dalam case-nya kayak di Mandalorian itu saik juga sih. Ini kayak gini nih. Kalau mau di Army Building nih. Nah, terus ada divisi si Obi-Wan dari serialnya juga dengan outfit yang kayak di serial. Ada beberapa divisi vehicle sama pilot dan droid. Terus ada pack Rebel Soldier. Lumayan kalau mau yang Army Building gak usah beli satuan lagi. Nah, cakep itu. Oke, lanjut. Kita nyebrang ke Tekobi juga karena dari Anaheim itu juga ada image-image dari SHF dan movie realization. Movie realization seperti yang kita tahu itu adalah lini di mana tokoh-tokoh Star Wars digambarkan ulang sebagai tokoh-tokoh dari feodal Jepang. Nah, ini Daimyo Boba Fett ini cakep banget ya. Dia dijual sama si Throne-nya dan gue pengen banget ini. Gue sih wajib banget beli sih kayaknya. Ini keren banget. Ini waduh, keren abis. Super keren. Ini juga cakep banget ya armornya Boba Fett yang versi Daimyo ya. Nah, ini yang lucu juga Shogun Akbar. Jadi Admiral Akbar digambarin sebagai topeng kabuto ya si mukanya itu. Jadi dia samurai yang pakai kabuto yang kayak ikan gitu. Ini juga ada ini ya AG-88 ya, kalau nggak salah ya. Di droid juga di feodal Jepang. Terus Gamorrean Guard kayak yokai. Padahal gue pikir tadinya dia dibikin kayak helm kabuto gitu ya, kepala babinya, cuman ternyata dia memilih dijadiin kayak yokai gitu. Ini Mandalorian dibikin jadi Yojimbo atau Wandering Samurai, dan ada Grogunya juga. Grogunya nggak banyak perubahan desain, yang cakep adalah armornya si Mandalorian. Terus ada juga ini ya si Guru Remnant Stormtrooper ya, yang udah compang-camping begini. Si Tripio juga ada, Kapten Phasma, terus Stormtrooper juga ini yang Ashigaru yang pakai pakai tombak begitu. Ini dari SHF, dari Star Wars Vision, mungkin udah di teasing beberapa waktu yang lalu, yaitu Am sama Kare dari serial animasinya Star Wars Vision ini yang The Twins ya. Ya buat yang nonton pasti pengen beli sih, gue yakin. Oke, next dari Hiya Toys, figur Super 18 itu ada Robocop yang battle damage sama si ED209. Buat teman-teman yang nonton Robocop pasti inget banget sama si robot yang nggak bisa naik tangga ini ya. Ini baru ininya aja sih, teasernya aja. Jadi dinantikan aja promotional image-nya. Nextnya dari NECA, ini yang menurut gue keren banget ya. Kalau kalian nonton The Thing pasti inget posternya orang pakai baju winter dengan cahaya yang keluar dari bagian wajahnya. Jadi figurnya ada nih dari NECA, dan menurut gua ini keren banget. Apalagi The Thing itu adalah salah satu film sci-fi horror yang groundbreaking ya pada zamannya. Jadi buat teman-teman yang suka banget sci-fi, suka horror, ini wajib kalian punya. Next dari Storm Collectibles, ada teaser terbaru untuk Mortal Kombat Liu Kang. Ternyata dia sama
itunya, ada naganya. Apakah dia dijual bareng naganya? Tapi lucunya dia baru keluar sekarang ya. Padahal prototipe tahun 2017 gitu. Jadi udah 3 tahun kayaknya in development hell. Ya mudah-mudahan segera rilis aja supaya orang-orang nggak semakin nungguin. Nah ini buat sobat-sobat yang suka main dingdong zaman dulu, Three Kingdom sama si Captain Commando. Nah 52 Toys yang mungkin teman-teman tahu suka bikin beast box ya. Jadi itu adalah binatang-binatang yang bisa berubah jadi kubus. Ini ada figur Captain Commando yang kita inget zaman dulu, mungkin kita main dari dingdong. Kalau gue sih main dingdongnya. Jadi tokoh-tokohnya lengkap ya, si Captain Commandonya, keempat tokohnya utamanya itu Captain Commando, Mac the Knife, Ginzu the Ninja sama Babyhead. Terus dari Dynasty War itu juga ada Liu Bei, Guan Yu sama Zhang Fei. Kita lihat sedikit ya detailnya. Ini bagus banget ya, karena dia skalanya kecil, 1/18. Jadi buat teman-teman yang nggak punya begitu banyak space buat koleksi kayak beginian, mungkin bisa jadi jawaban gitu. Apalagi buat teman-teman yang main Nintendo banget zaman dulu, ini keren banget. Sculptnya juga asik ya, nggak sok-sok dibikin sok modern atau gimana, dia dibikin bener-bener klasik gitu. Terutama yang Dynasty War juga. Keren banget. Guan Yu, Liu Bei, Zhang Fei. Ini kayaknya apa ini? Oh, Beastbox Creators. Kayaknya ini companionnya Beastbox ya. Oke, next. Kita ada juga ini ada Wonderful Hobby Gallery Spring. Ini kayaknya semacam kayak model toy show gitu, toys fair gitu di Jepang. Spring. Yang pertama ada 3-0, dia ngasih unjuk Griffon. Bagus ya, ini pakai K ini ternyata ya. Dia 1/35 Griffon. Ini juga dari Jujutsu Kaisen. Sayang gue ngikutin, jadi gue nggak tahu nama tokohnya ini siapa aja. Terus ada Iron Man juga, ya Mark 50 ini, yang di Infinity Wars. Tapi yang menurut gue menarik apa coba? Tekaman ya, Tekaman ini nih, cakep. Sama si Ultraman Taro-nya yang dari serial Netflix itu juga cakep. Berikutnya ini dari Moderoid, Good Smile. Moderoid itu bener-bener menggoda banget ya. Ini ada teaser dari 3 mecha yang mereka bikin. Yang pertama ini adalah Deer Stalker. Ini keren banget sih itunya, desainnya menurut gue keren banget. Sayang gue nggak tahu ya ini backstory-nya gimana. Gue mungkin akan cari tahu abis ini, tapi mechanya ini bagus banget. Ingetin gue kayak dia percampuran Gundam sama Virtual On. Pasti seru banget ya bikin ininya, bikin model kitnya. Nah ini dari Brand Powered ya, yang sudah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Cuman ini prototipenya udah berwarna dan udah cakep gitu. Juga, wah ini apa nih? Kayaknya masih satu, ini bagus nih. Ini kayak kuda gini, cakep banget sih menurut gue. Sayang gue nggak tahu ini apa, oke. Ini masih dari Brand Powered, yang ini. Nah ini Sabunggel. Nah ini tuh bisa gatai. Ini yang kerennya dari Moderoid ini gitu. Gitu. Ini apa ya? Sculptornya T-Rex ya. Cakep sih kalau T-Rex yang bikin. Mantap. Lanjut dari Sentinel, mereka nunjukin beberapa lini line barrel mereka. Jadi buat yang kemarin mungkin udah PO, Riobot dari line barrel ini ada beberapa versi beda ya. Sayang gue nggak bisa banyak ngasih tahu ini siapa dan apanya karena gue nggak nonton line barrel sama sekali. Ya bodoh mungkin gue bikin konten berita-berita kayak gini tapi nggak tahu soal line barrel, ya udahlah nggak apa-apa. Gue cuma nyampein aja bahwa ada beberapa varian dari Sentinel gitu. Buat yang tahu, yang lebih paham sama nama-nama mecha yang beda warnanya ini, mungkin bisa komen. Ya kita saling ngisi lah di sini. Kan gue nggak semua tahu ya. Next juga ada dari SRW Airgun.
R1, 2, 3 dan kawan-kawan. Nah ini cakep banget sih memang. Kemarin ada teasing dari si SMP-nya ya, yang model kit dari Bandai. Cuman buat teman-teman yang mau ngerakit dan punya duit lebih, ini ada mainan gokinnya yang juga bisa gatai. Ini airgunnya yang bisa berubah menjadi senapannya. Kalau pada main ya semuanya dulu gamenya SRW itu. Oke, terakhir ini buat teman-teman yang suka G.I. Joe, tapi ini mau kit ya. Jadi bakal ada mau kit dari Flame Toys, yaitu AW Striker. Kendaraannya G.I. Joe dan dia gede banget ya. Dia fry modelnya Snake Eyes bisa masuk ke sini. Gue nggak tahu ya apakah yang Hasbro bisa masuk sini ya. Tapi dia gede banget, hampir 30 cm panjangnya segini kira-kira, terus tinggi 20 cm. Wow, big banget sih ini. Gue nggak tahu ya kalau model kit segede gini pasti partnya juga gede-gede. Ya kita lihatlah end produknya bakal kayak apa ya. Maksud gue nanti kalau udah ada foto-foto tree-nya gitu. Oke, cool. Oke, itu semua update minggu ini di seri berita penting buat 30 Mei 2022. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan kita selalu ada konten-konten menarik ya. Yang kemarin kita ngomongin masalah display stand, terus kita juga ada foto-foto mainan juga di Instagram ya. Jadi jangan lupa, selain kalian subscribe, selain kalian like, kalian share, dan kalian komen di YouTube ini, kalian juga follow Instagram kita. Ada linknya di bawah. Oke? Jadi Bayi Pratomo, terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Signing out. Bye.